Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder B4I. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur B4I. Yang saya hormati Bapak Lendi Ike Hermawan selaku narasumber pada malam hari ini, serta Bapak Ibu peserta workshop virtual yang berbahagia. Pada malam hari ini kita masuk ke malam kedua Bapak Ibu, di mana kita akan membahas lanjutan dari workshop virtual yang kemarin sudah kita pelajari, yang dibimbing bersama oleh Bapak Lendi Ike Hermawan, dengan tema animasi pembelajaran dengan Duratun, Bapak Ibu. Malam hari ini akan dilanjutkan pembahasan oleh beliau, Pak Lendi, dan kemungkinan malam hari ini Bapak Ibu akan dibimbing untuk membuat animasi dari nol. Di mana hari pertama Bapak Ibu sudah mempelajari bagaimana membuat animasi pembelajaran dengan template yang sudah disediakan oleh Duratun. Untuk malam hari ini Bapak Ibu akan pelajari bagaimana membuat animasi pembelajaran dari nol dengan Duratun Bapak Ibu. Jadi tidak menggunakan template yang disediakan oleh Duratun lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu dipersilahkan untuk menyiapkan perangkatnya yang sekiranya Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatannya nanti, kalau bisa menggunakan dua device atau dua perangkat Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan HP dan laptop, HP digunakan untuk Zoom-nya, kemudian laptop digunakan untuk mempraktekannya Bapak Ibu. Atau jika tidak memungkinkan, Bapak Ibu bisa menyimak terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan kembali rekaman kegiatan pada malam hari ini, kemudian mencoba mempraktekkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya Bapak Ibu. Untuk mungkin Bapak Ibu yang pertama kali masuk dalam kegiatan ini, baru pertama kali ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan administrasi yang mungkin digunakan nantinya seperti daftar hadir, kemudian sertifikat dan lain sebagainya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semua hal-hal terkait dengan administrasi sudah kami siapkan. Sudah disiapkan oleh panitianya, nanti di hari terakhir akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu melalui grup WA yang sudah disediakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu tidak perlu menuliskan lagi kehadirannya dari mana dan lain sebagainya, kecuali nanti diminta oleh narasumber. Bapak Ibu tidak perlu menuliskan kehadirannya di kolom chat Zoom, karena dikhawatirkan nanti Bapak Ibu dapat mengganggu fokus dari peserta yang lain. Oh ya, kami juga memiliki moto di Guru Inovatif Indonesia, yakni belajar, berkarya, dan berinovasi. Dari moto tersebut, harapannya Bapak Ibu sudah tidak khawatir lagi terkait administrasi dan bisa fokus menyimak apa saja yang disampaikan oleh materi Bapak Ibu. Baik, mungkin tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Langsung saja saya persilakan untuk Bapak Lendi Ike Hermawan untuk menyampaikan materi hari kedua. Silakan Pak Lendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu kita bisa kembali bertatap muka secara virtual untuk melanjutkan workshop pada minggu ini, yaitu pembahasan kita adalah membuat animasi pembelajaran menggunakan Duratun. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membuat akun, ya betul ya Bapak Ibu, kita sudah mulai membuat akun, kemudian sudah mempraktekkan bagaimana membuat animasi dengan menggunakan template yang ada di Duratun. Nah, sebelum saya memulai materi pada hari kedua atau pada malam hari ini, saya mau melihat Bapak Ibu apakah sudah mencoba membuat akun dan juga
mencoba membuat animasi di Doratun, Bapak Ibu mungkin bisa diketikkan di kolom chat Bapak Ibu. Mungkin yang sudah, apakah banyak yang sudah mencoba membuat akun maupun sudah mengedit animasi, dan barangkali ada Bapak Ibu yang sudah menyimpannya, mendownloadnya, kemudian juga langsung membagikan tadi mungkin di sekolahnya masing-masing, atau mungkin sudah berbagi dengan Bapak Ibu guru yang lain yang ada di lembaganya masing-masing. Ibu Marina sudah, Ibu Hinta sudah, Ibu Heni sudah. Oke, sepertinya Bapak Ibu banyak yang belum ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin sudah tapi belum join. Ada yang belum join mungkin. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum sempat ya, mungkin belum sempat mempraktekkan, tidak masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu bebas bisa mempraktekkan kapanpun ya. Mungkin setelah workshop kali ini selesai, mungkin minggu depan atau mungkin di waktu senggangnya Bapak Ibu nanti silahkan mempraktekkan, bisa diulang lagi rekaman Zoom kita pada 3 hari ini. Dan apabila nanti Bapak Ibu mengalami kesulitan, silahkan saja Bapak Ibu bisa bertanya ke saya melalui grup ataupun secara pribadi. Meskipun waktu pelaksanaan workshop sudah selesai, kalau sesuai jadwal kita selesai hari Jumat ya, seperti itu, hari Jumat selesai. Tapi apabila Bapak Ibu masih mengalami kesulitan ataupun ada kendala, silakan Bapak Ibu. Saya terbuka bagi Bapak Ibu yang ingin bersama-sama belajar, sharing dengan saya, silakan Bapak Ibu bisa melalui grup maupun personal chat. Insya Allah saya akan membantu Bapak Ibu yang saya bisa ya. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, kita langsung mulai saja Bapak Ibu. Agenda kita pada malam hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa pada pertemuan kedua ini kita akan belajar lebih detail lagi. Kalau kemarin kita membuat hanya menggunakan template, hanya edit teks saja, dan mengedit hal-hal kecil ya, bagian-bagian kecil. Nah, pada malam hari ini kita akan membuat dari awal, seperti yang disampaikan oleh Pak Arif tadi, kita akan mulai membuat animasi dari nol. Jadi dari benar-benar halaman yang kosong. Nah, kita akan mulai membuat ya dari awal. Mohon izin Bapak Ibu, terlebih dahulu saya share screen. Oke Bapak Ibu, silakan masuk ke akun Doratunnya ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sambil mempraktekkan silakan, atau mungkin Bapak Ibu ingin fokus saja memperhatikan juga silakan ya Bapak Ibu ya. Pertama kita buka Doratun, caranya seperti kemarin ya Bapak Ibu. Silakan ketik di Google karena Doratun ini website ya, website. Jadi kita harus mengaksesnya menggunakan web ya, menggunakan Google. Bapak Ibu harus terkoneksi dengan internet terlebih dahulu, bisa menggunakan Google Chrome-nya. Silakan dibuka, kemudian ketikkan Doratun, nanti akan muncul ya. Dibuka Google-nya, kemudian ketikkan Doratun seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nanti akan muncul, cari yang ada logonya ini Bapak Ibu ya, yang warna orange ya. Silakan dibuka. Nanti kalau Bapak Ibu sudah login akun kemarin ya, sudah membuat akun, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya, tampilan seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Untuk membuat animasi dari awal, kita pergi ke bagian kiri ya. Di sini ada tombol create. Nah, di sini Bapak Ibu ya, create, ada tanda plusnya. Ini kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Kalau sudah berhasil login ke halaman beranda Doratun seperti ini, Bapak Ibu silakan arahkan mouse-nya atau kursornya ke bagian kiri atas, ya, bagian kiri atas Bapak Ibu. Kemudian cari tulisan create yang ada tanda plusnya, kemudian klik 1 kali. Nah, nanti akan muncul
notifikasi seperti ini. Nah, di sini kita disuruh memilih ukuran ya Bapak Ibu, ukuran animasi, halaman animasi yang kita inginkan. Ada yang bentuknya horizontal dengan perbandingan 16:9, ada yang vertikal, ada yang square, ada yang import PPT. Nah, import PPT nanti kita praktekkan ya, mungkin besok kita praktekkan. Nah, kalau seperti kemarin Bapak Ibu, seperti yang kemarin kita gunakan itu adalah 16:9 atau horizontal. Yang ini ya Bapak Ibu ya, 16:9 atau horizontal. Ini kalau Bapak Ibu sudah milih, silakan klik create yang berwarna orange ini, silakan diklik. Nah, kalau sudah nanti akan muncul halaman editing seperti kemarin, hanya saja di sini masih kosong. Nah, kalau kemarin itu sudah ada gambarnya karena kita menggunakan template. Nah, kalau sekarang ini masih kosong ya Bapak Ibu, putih tidak ada apa-apanya. Nah, ini berarti kita mulai dari awal. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Sebelumnya apabila saya terlalu cepat menjelaskan, Bapak Ibu bisa ketikkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Apabila saya terlalu cepat. Baik Bapak Ibu, pertama yang kita lakukan adalah menambahkan background terlebih dahulu. Menambahkan background. Nah, ini di halaman pertama Bapak Ibu ya. Halaman 1. Nah, ini tidak ada halaman lagi. Kalau kemarin kan di bawahnya ada halaman. Nah, di sini masih kosong ya Bapak Ibu. Tidak ada halaman, hanya satu ini saja. Nah, kita mulai dulu dari halaman pertama. Nah, di halaman pertama ini pertama kali kita masukkan background Bapak Ibu. Kita masukkan background. Nah, silakan dipilih di sini background-backgroundnya. Ada yang statik, statik ini tidak bergerak. Ada yang dynamic, dynamic ini bergerak. Ya, kita coba ya. Misalkan ini. Nah, ini bergerak Bapak Ibu ya. Ini bergerak atau ini. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan di sini, silakan klik saja satu kali. Klik satu kali. Nah, seperti ini. Nanti otomatis akan muncul di halaman editing kita. Nah, seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan ini. Kita coba yang lain juga Bapak Ibu ya. Ada yang solid, warna solid. Nah, ini kalau kita klik warnanya hanya polos, satu warna saja, tidak ada gambar. Nah, kalau statik, di sini banyak pilihan, ada animasi background, ada 3D background, ada real shot background, abstrak, holiday. Nah, kita coba lihat satu persatu. Nah, di sini kita klik all ya Bapak Ibu ya untuk melihat semuanya yang dikategorikan animate background. Ini kita klik all, klik kiri satu kali. Nah, di sini ada banyak pilihan Bapak Ibu ya, ada teknologi, ada education, kemudian ada city, ada travel, ada factory, ada shop, ada dan banyak lagi Bapak Ibu ya. Kita pilih yang all saja supaya dia tampil semuanya. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Ini banyak Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu bagi pengguna akun basic ya, yang basic, kita pilih yang tidak ada pro-nya seperti ini Bapak Ibu ya. Yang tidak ada tulisan pro. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk akun basic. Pertama, saya ingin menggunakan halaman depan sekolah mungkin. Nah, ini saja. Saya coba gunakan ini. Oke, Bapak Ibu. Saya menggunakan ini. Saya klik satu kali, nanti langsung muncul di halaman editing ya Bapak Ibu. Nah, di sini timelinenya masih kosong. Kalau kemarin biru kita geser itu ada yang muncul-muncul keluar dari sini. Kalau sekarang masih kosong ya Bapak Ibu. Karena memang belum ada apa-apa. Hanya terisi background saja. Oke. Kalau sudah, kita bisa menambahkan tulisan Bapak Ibu. Nah, kita beri masuk ke teks ya. Di bawahnya background, di sebelah kiri teks. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada pilihan teksnya, ada yang add title, ada add subtitle, dan add body text. Untuk menambahkan judul, kita pilih yang add title. Nah, di sini ya.
di sini langsung muncul ketika kita klik satu kali, ya Bapak Ibu ya. Coba saya hapus, saya ulangi. Di sini saya klik satu kali, nah otomatis muncul ya Bapak Ibu ya. Nah seperti ini. Kemudian kita ganti tulisannya sesuai judul. Misalkan bangun. Yang kemarin saja materinya isi datar. Misalkan materinya ini. Atau kita tambah ya mengenal. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian kanan Bapak Ibu, di bagian kanan ini sudah ada banyak sekali menu-menu, ada yang transparan, kalau kita geser nanti transparan ya. Kemudian ada jenis teks. Nah, di sini ada pilihan teks. Nah, kita bisa pilih mana yang menurut kita bagus atau sesuai dengan keinginan kita. Nah, saya pakai ini saja. Kemudian di sini ada yang miring ya, ada yang underline garis bawah. Kemudian di sini spasinya karena ini cuma satu baris saja, jadi tidak ada perbedaan. Kemudian ini untuk setiap hurufnya ya. Kemudian di sini ada posisi ya Bapak Ibu, posisi kalau kita ingin menambahkan shadow ya. Ini kita geser. Ini blurnya kita bisa sesuaikan Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke, kalau ingin mengganti warna bisa di sini, bisa juga di bagian ini Bapak Ibu, yang di sebelah kanan. Di sini juga bisa. Misalkan warna merah, nah di sini. Atau di bagian sini juga bisa Bapak Ibu ya. Seperti yang kemarin. Nah, ini juga bisa. Kemudian kita coba play Bapak Ibu. Kalau kita play, nah seperti ini. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin merubah cara masuknya ya, ini masuknya kan seperti ini. Kalau ingin kita rubah, kita ke bagian kanan ya. Kita klik dulu Bapak Ibu teksnya ya. Ini teksnya diklik dulu. Kemudian di bagian sebelah kanan style ini kita ganti animation ya. Mungkin ini kalau di video rekaman tidak terlihat mungkin karena ketutupan oleh Zoom. Bapak Ibu silakan dicari sebelah kanan, itu ada dua opsi, ada style, ada animation. Nah, Bapak Ibu pilih yang animation. Di bawahnya tulisan publish ya, animation. Nah, nanti di sini ada animasi masuk. Nah, di sini ada pilihannya. Ada yang ini kalau saya pilih ini, nah masuknya seperti ini. Atau yang lain misalkan ini mau tulisan tangan ya. Nanti seperti ini. Nah, bisa Bapak Ibu ya. Cuman untuk halaman judul ini saya ingin masuknya yang biasa saja. Ini saja mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian animasi keluarnya juga bisa kita atur ya Bapak Ibu ya. Di bagian exit ini. Nah, kita pilih mana yang kita inginkan. Kita sesuaikan saja. Nanti akan keluar ketika timelinenya ini sudah berakhir ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Oke Bapak Ibu. Kemudian jika kita ingin menambahkan objek-objek lain, misalkan di sini saya ingin menambahkan objek lain misalkan, Bapak Ibu pilih ke properti ya. Tulisannya prop ya, prop. Gambarnya itu tas ya Bapak Ibu ya, gambar tas. Nah, di sini kita bisa menambahkan gambar-gambar yang sesuai. Misalkan ingin menambahkan pesawat, misalkan karena di sini ada apa ini, ada awan, kita coba masukkan pesawat. Nah, misalkan seperti ini. Bisa ya Bapak Ibu ya. Ataupun gambar yang lain.
Misalkan, bentar saya sesuaikan dengan backgroundnya yang sekiranya pas. Nah, misalkan tenda, ini ada tenda. Nah, saya taruh di taman. Ini terlalu besar, cara mengecilkannya Bapak Ibu arahkan mouse atau kursornya ke bagian pojok kiri atau di atas ini. Nah, ini. Kemudian klik kiri, tahan, dan geser. Seperti itu. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Oke. Kemudian karakter ya. Karakter ini kita akan menambahkan orang di sini Bapak Ibu. Kita akan menambahkan orang. Nah, karena saya ingin mencari guru, kita pilih education. Nah, di sini ada guru. Coba saya cari, tentunya yang cari yang tidak pro ya Bapak Ibu ya. Atau yang lain misalkan, sebentar. Oh, ini saja. Saya pilih yang ini. Nah, saya pilih ini Bapak Ibu ya. Kemudian saya sesuaikan ukurannya. Saya agak perkecil. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ekspresi marah Bapak Ibu ya. Ekspresi marah ini bisa kita ubah Bapak Ibu. Caranya klik dulu gambarnya. Kemudian ke menu yang di atas sini, cari action. Nah, di action ini kita ganti. Nah, seperti ini juga boleh. Atau menyapa. Oh, ini ada. Saya pilih yang menyapa. Hello ini. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kita cek. Ya, kita play. Ini di bagian menu bawahnya yang ada di halaman ini itu ada tombol play. Nah, ini untuk ngecek Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kalau ingin ini masuknya, ini bisa kita geser Bapak Ibu. Nah, masuknya misalkan terlalu cepat. Nah, bisa kita geser. Nah, ini ingin dari awal lah, bisa kita geser Bapak Ibu. Cara menggesernya silakan diklik, kemudian klik kiri, tahan, kemudian geser. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita berikan animasi Bapak Ibu ya. Tadi teksnya kan sudah kita berikan animasi masuk, animasi keluarnya. Nah, sekarang elemen yang lain. Misalkan yang pesawat tadi. Mana yang pesawat ya Bapak Ibu? Saya klik dulu posisinya pesawat. Oh, ini ya. Ini kita berikan animasi ya di bagian kanan ya. Sama seperti tadi, ada animasi masuk, ada animasi keluar. Nah, kita pilih yang stay effect ini Bapak Ibu. Karena ini pesawat, kita buat gerakan Bapak Ibu. Misalkan ini dari sini arahnya ke sini. Nah, coba kita coba ya Bapak Ibu. Nah, oh, pesawatnya bergerak Bapak Ibu ya. Tapi ini bergeraknya satu kali. Nah, ini satu kali terus hilang. Kita coba misalkan geraknya itu, bentar Bapak Ibu. Ini ini ya pesawatnya tadi. Misalkan geraknya itu berulang, maka di bagian pad animation ini kita pilih yang loop Bapak Ibu. Kita pilih loop. Nah, kalau kita pilih loop, maka dia akan berulang. Jadi kalau sudah habis terus berulang lagi. Nah, kita coba. Nah, tapi ini balik lagi Bapak Ibu ya, mundur lagi. Seperti itu. Baliknya mundur. Kemudian ini bisa diedit lagi Bapak Ibu ya. Mungkin nanti ada yang ini geraknya ini tidak beraturan. Nah, di sini. Nah, ini bisa Bapak Ibu, ini geraknya kita sesuaikan. Nah, kayak gini. Tidak lurus bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini bisa. Ada pilihannya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan
bagaimana cara menampilkan ini, animasi ini? Bapak Ibu klik, nah otomatis akan muncul Bapak Ibu ya. Kalau di awal tadi, pilihnya yang di bagian stay effect ya, stay effect. Kalau tadi kan yang tulisan tadi yang animasi masuk, animasi keluar ya, Bapak Ibu pilih yang stay effect. Nah ini kalau kita coba Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kemudian kalau misalkan yang lain, misalkan orangnya ini ingin diedit juga bisa ya. Misalkan masuknya kita pilih yang ini misalkan. Kita coba cek. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik. Mungkin yang ini dulu ya di halaman pertama, nanti bisa ditambah sendiri Bapak Ibu ya. Kemudian kita tambahkan suara di sini Bapak Ibu. Kita tambahkan suara misalkan menyapa. Nah, seperti itu. Caranya Bapak Ibu klik sound and subtitle ya di bagian atas. Sound and subtitle diklik saja. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Saya coba kembali lagi. Bapak Ibu klik sound and subtitle ya di bagian atas halaman ini. Sound and subtitle, klik satu kali, klik kiri. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman ini. Kemudian di bagian bawah, nah di sini kita bisa menambahkan subtitle, voiceover maupun soundtrack. Nah, saya ingin mendapatkan suara, berarti voiceover Bapak Ibu ya. Saya play dulu di bagian mana orangnya keluar. Nah, di sini berarti saya masukkannya di detik ketiga mungkin ya. Hampir detik ketiga, 2, sekian ya di bagian ini Bapak Ibu ya. Menyesuaikan dengan masuknya orangnya ini atau karakternya ini. Jadi kalau misalnya kita letakkan di awal nanti kurang sesuai karena belum masuk karakternya. Jadi kita play dulu. Nah, kemudian kita pause. Nah, kita sesuaikan sekiranya karakternya sudah masuk. Kemudian di sini kita klik add voiceover. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu. Ada yang text to speech, ya, kemudian recording, ada yang upload. Nah, kita coba yang text to speech. Jadi kita menuliskan teks, nanti otomatis akan menjadi suara. Nah, kita pilih text to speech yang di atas sendiri Bapak Ibu, klik satu kali. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Saya ulangi Bapak Ibu ya, saya ulangi. Silakan klik add voiceover ya, yang bagian tengah sendiri, yang tengah. Klik satu kali, klik kiri. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini, pilih text to speech. Yang atas sendiri ya Bapak Ibu. Satu kali. Kemudian di sini, nah bisa kita tuliskan kalimat apa yang ingin kita sampaikan. Misalkan, halo, perkenalkan, nama saya Andy. Saya akan mengenalkan bangun ruang isi datar. Misalkan, yuk ikuti saya. Misalkan ini Bapak Ibu ya. Di sini batas maksimalnya adalah 350 karakter Bapak Ibu ya, 350 teks. Nah, ini kita edit dulu suaranya Bapak Ibu. Kalau ini kita langsung play. Bentar, kita klik play. Ini masih Halo, perkenalkan nama saya Andy. Saya akan mengenalkan suaranya kurang Bapak Ibu ya. Cara membacanya itu masih orang luar ya Bapak Ibu ya, bukan orang Indonesia. Jadi cara melafalkannya itu berbeda. Nah, kita ubah dulu Bapak Ibu. Caranya adalah ke bagian kanan. Gendernya ini kita pilih yang laki-laki karena orangnya tadi laki-laki ya, male. Kemudian bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. Nah, ini ada bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Ini bahasanya sudah ada bahasa Indonesia. Indonesia. Kita klik. Nah, kemudian kalau sudah, ini belum selesai Bapak Ibu. Kita pilih dulu voice-nya. Nah, ini hanya ada satu opsi, yaitu RD. Kalau kita pilih yang bahasa Inggris,
itu ada banyak opsinya, ada 3. Ada Davis, John, dan Thomas. Tapi kalau Indonesia cuma ada 1, yaitu Ardi. Kita klik dulu Ardi Bapak Ibu, sampai di bagian ini, yang sebelah kiri tulisan, Davis ini berubah namanya menjadi Ardi. Gitu ya Bapak Ibu ya, kita klik Ardi. Nah, kalau sudah diklik nanti seperti ini. Kemudian kita play. Kita cek dulu Bapak Ibu. Halo, perkenalkan nama saya Lendi. Saya akan mengenalkan bangun ruang sisi datar. Yuk ikuti saya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau misalkan sekiranya terlalu cepat, kita bisa lambatkan Bapak Ibu speednya. Nah, di sini kita bisa geser ini. Kita klik kiri, arahkan dulu mouse-nya ke lingkaran ini ya Bapak Ibu ya, sampai muncul atau berubah menjadi tangan. Kemudian klik kiri, tahan, kemudian geser. Nah, kalau kita geser, nanti otomatis speednya itu akan lebih lambat. Halo, perkenalkan Nah. nama saya Lendi. Terlalu lambat ya Bapak Ibu ya. Kita ubah lagi, normal saja. Oke. Kalau sudah, dirasa sudah benar kalimatnya, kemudian suaranya juga sudah pas, kita oke Bapak Ibu. Kita klik oke. Nah, kalau sudah, kita add to video. Ya, kita tambahkan ke videonya. Klik dulu ini Bapak Ibu, add to video. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita play. Halo, perkenalkan nama saya Lendi. Saya akan mengenalkan bangun ruang sisi datar. Yuk ikuti saya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini gerakan tangannya Bapak Ibu, ini otomatis mengikuti ya. Halo, perkenalkan nama saya Lendi. Nah, ketika tidak ada suara, dia akan turun Bapak Ibu. Jadi otomatis mengikuti. Saya coba lagi. Halo, perkenalkan nama saya Lendi. Saya akan mengenalkan bangun ruang sisi datar. Yuk ikuti saya. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah, kita kembali ke kanvas. Back to canvas Bapak Ibu ya. Di pojok kanan yang berwarna biru, pojok kanan sendiri atas, yang berwarna biru ini, kita klik. Nah, kemudian kita coba play Bapak Ibu. Apakah sudah masuk suaranya? Halo, perkenalkan nama saya Lendi. Saya akan mengenalkan bangun ruang sisi datar. Yuk ikuti saya. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau misalkan durasinya ini, durasi timelinenya ini terlalu lama, bisa kita ubah Bapak Ibu ya. Di bagian pojok kanan bawah sendiri, itu ada tanda plus sama minus Bapak Ibu ya. Ini kalau misalkan ingin mengurangi, kita klik yang minus. Ya, kita coba lagi. Saya akan mengenalkan bangun ruang sisi datar. Yuk ikuti saya. Nah, oke. Segini Bapak Ibu ya, sudah pas ya. Cukup dulu untuk di halaman pertama Ibu ya, nanti bisa ditambah lagi. Kemudian kita tambahkan halaman Bapak Ibu ya, pergi ke scene ya, ke scene, kemudian klik blank page ya, blank page. Nah, otomatis ini akan menambahkan halaman. Saya ulangi, pergi ke bagian scene, kemudian klik blank page. Nah, ini halaman kedua Bapak Ibu. Oke, di halaman kedua ini saya akan menampilkan ruang kelas, misalkan ke background dulu Bapak Ibu ya. Kita cari ruang kelas. Misalkan ini Bapak Ibu ya. Oke, saya klik, otomatis masuk di sini. Kemudian karakternya tadi saya masukkan lagi. Gurunya saya pergi ke karakter. Nah, saya pilih ini. Saya perbesar. Kemudian saya ubah actionnya menjadi duduk. Nah, ini ada. Nah, saya ubah. Kemudian di sini Bapak Ibu, saya ingin menggerakkan, ini misalkan bergerak Bapak Ibu ya, dari pinggir ke tengah misalkan. Saya klik dulu gambar karakternya, kita klik. Kemudian pilih stay effect ya, bagian kanan, pilih yang pad. Nah, muncul seperti ini, kita pilih yang line. Yang line, kemudian kita sesuaikan, kita geser ya, ini di panahnya. Arahkan mouse atau kursornya itu di bagian depan panah ini Bapak Ibu ya, warna putih ini. Klik kiri kemudian tahan, baru geser.
Nah, ini bisa kita geser-geser. Nah, kita geser agak ke tengah, jadi di sini saja. Jadi kalau kita play, nah geser seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, oke, seperti Bapak Ibu. Kemudian di bagian ini kita beri tulisan Bapak Ibu. Sebelumnya saya tambahkan properti balon kata. Saya pergi ke props, ya Pak Ibu ya. Saya pergi ke props yang bawahnya karakter, kemudian pilih dialog. Nah, di sini ada balon kata. Kita pilih yang sesuai. Misalkan ini Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, kemudian ini mau saya kasih tulisan Bapak Ibu ya. Kita pergi ke teks, kemudian add subtitle, kemudian kita ubah, misalkan apakah kalian tahu apa itu bangun ruang isi datar. Nah, ini. Kemudian warnanya terlalu sama Bapak Ibu ya, tidak kontras. Nah, kita ganti warna putih. Kalau ingin mengganti fontnya, Bapak Ibu pergi ke style ya, di bagian kanan atas, sampingnya animasi, style. Kemudian pilih yang teks ya, kemudian fontnya pilih yang Bapak Ibu inginkan atau yang sekiranya pas ya. Nah, saya pakai ini saja. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kita coba play lagi. Nah, muncul seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya ingin memfokuskan ketika ini muncul, gambarnya itu fokus seperti ini. Nah, fokus seperti ini. Jadi tidak zoom seperti ini, tapi zoom in seperti ini. Caranya adalah Bapak Ibu arahkan mouse-nya atau kursornya ke bagian atas ya. Di sini ada beberapa menu. Bapak Ibu pilih yang lens ya, lens ini. Gambar apa ini? Kamera Pak Ibu ya, gambar kamera. Kita klik. Nah, kemudian di sini kita nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Coba saya ulangi. Kalau saya klik lens ya ini, gambar kamera ini, nanti akan muncul di bagian timeline itu warna biru seperti ini. Bapak Ibu klik yang tanda plus. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita geser sekiranya di momen ketika tulisan ini tadi keluar. Berarti di sini Bapak Ibu ya, tadi kan di sini keluarnya. Ya. Nah, di bagian ini Bapak Ibu ya. Kemudian ini bisa kita rubah Bapak Ibu lensanya. Bisa kita perbesar dan perkecil. Kita sesuaikan. Misalkan segini ya, saya coba play dari awal. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian jika ingin menambahkan teks suara lagi seperti tadi ya, kita pergi ke sound and subtitle, klik satu kali. Nah, nanti akan muncul dari awal ini Bapak Ibu ya. Kita geser dulu. Nah, sampai pas di scene yang kedua. Kita play. Nah, di sini kita pause. Kemudian pas ini mau muncul, kita tambahkan voiceover. Saya pilih text to speech. Kemudian saya ketikkan tadi apa tulisannya ya. Bentar, apakah kalian tahu apa itu bangun ruang sisi datar? Oke. Apakah kalian tahu apa itu? Kalau sudah, kita ubah seperti tadi, gendernya itu laki-laki, male, bahasanya itu Indonesia, kemudian voice overnya yaitu Ardi. Kita play. Apakah kalian tahu apa itu bangun ruang sisi datar?
Kalau terlalu cepat kita geser Bapak Ibu ya. Speednya kita geser. Apakah kalian tahu apa itu bangun buang sisi Terlalu anu Bapak Ibu ya. Normal saja. Oke. Kemudian di sini kita add to video. Kemudian back to canvas. Oke, ini Bapak Ibu ya. Kita coba cek. Apakah kalian tahu apa itu bangun buang sisi datar? Nah, ini kalau terlalu panjang kita kurangi Bapak Ibu ya, sesuai dengan durasi scene-nya ini. Apakah kalian tahu apa itu bangun buang sisi datar? Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah, misalkan ini selesai, kita ke scene lagi. Nah, kita tambahkan transisi dari halaman pertama ke halaman kedua. Transisi. Jadi kalau misalnya kita play, kita coba Bapak Ibu ya, kita play semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Lendi. Saya akan mengenalkan bangun buang sisi datar. Yuk ikuti saya. Apakah kalian tahu apa itu bangun buang sisi datar? Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita tambahkan transisinya. Ini ada beberapa pilihan. Kita coba pakai ini Bapak Ibu ya. Kalau kita play lagi, cara ngecek play untuk semuanya Bapak Ibu, di bagian kiri publish ya, di pojok kanan atas, itu ada tombol play. Halo, perkenalkan nama saya Lendi. Saya akan mengenalkan bangun buang sisi datar. Yuk ikuti saya. Apakah kalian tahu apa itu bangun buang sisi datar? Nah, itu Bapak Ibu ya. Saya close lagi. Kemudian saya ingin menambahkan, sebelum lanjut Bapak Ibu ya, saya ingin menambahkan musik dulu, biar tidak terlalu hening. Nah, musik. Kita pergi ke musik. Kemudian di sini Bapak Ibu, kita bisa pilih sekiranya yang sesuai. Biasanya saya pilih yang relaxing Bapak Ibu. Nah, misalkan ini Bapak Ibu ya. Kita, kalau misalkan ini, mau pakai ini, Bapak Ibu pilih tanda centang ini. Tanda centang, silakan diklik. Kemudian di sini, kalau misalkan single play, berarti nanti ketika musiknya itu selesai, nah ini kan durasinya 2 menit 28 detik Bapak Ibu ya. Jadi video ini kalau misalkan lebih dari 2 menit 28 detik, maka nanti musiknya akan habis. Ya. Jadi kita pilih yang loop saja. Jadi mengulangi, ketika sudah habis, dia mengulang lagi. Nah, kita coba Bapak Ibu ya. Halo, perkenalkan nama saya Lendi. Saya akan mengenalkan bangun. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk menambahkan suara. Untuk menambahkan suara. Oke Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau sudah ada menu yang belum kita coba, ini saya tambahkan dulu halaman ketiga Bapak Ibu ya. Kita menambahkan suara, tapi mengupload dengan cara upload Bapak Ibu ya. Dengan cara upload. Saya coba pilih background dulu, bentar, ruang kelas saja. Ini karakternya saya tambahkan seperti tadi Bapak Ibu ya. Saya pakai ini. Oke, kemudian kita tambahkan suara Bapak Ibu ya. Tapi cara upload, kita upload suaranya. Saya belum melakukan rekaman suara sepertinya, belum menyiapkan audio, tapi saya coba audio yang ada dulu Bapak Ibu ya. Yang ada saja. Caranya kita ke sound subtitle sama seperti tadi. Kemudian kita geser dulu ini sampai ke scene 3. Nah, ini ya, sampai di bagian ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah pas, kita add voiceover. Kemudian kita upload. Nah,
Saya tadi menyiapkan suara ya, musik. Bukan suara Bapak Ibu. Ini saya pilih Bapak Ibu ya, yang ini, kemudian open. Kita tunggu. Nah, kalau sudah nanti bagian atas sendiri Bapak Ibu ya. Ini tadi file namanya botika.ts mp3. Ya, kita coba play. Memiliki 8 buah titik sudut. Memiliki 6 buah sisi. Nah, ini tadi saya sudah menyiapkan Bapak Ibu suara, tapi ya sama intinya suara dari AI ya. Teks saya ubah jadi suara, tapi di luar dari website Doratun ini. Jadi saya pakai website yang lain untuk merubah teks menjadi audio, kemudian saya simpan dan saya upload ke dalam Doratun ini. Tapi misalkan Bapak Ibu ingin menampilkan suara sendiri, Bapak Ibu bisa merekam ya, Bapak Ibu ya. Bisa langsung di sini recording ya. Atau Bapak Ibu rekam dulu menggunakan HP atau alat perekam khusus, mungkin Bapak Ibu memiliki, ya silakan direkam suaranya, kemudian disimpan, selanjutnya diupload. Cara uploadnya seperti tadi Bapak Ibu ya, klik upload, kemudian pilih filenya, itu Bapak Ibu ya. Nanti otomatis akan muncul di bagian atas. Kalau sudah Bapak Ibu klik yang tanda centang ini ya, kita gunakan, klik tanda centang. Nah ini otomatis akan ada di sini Bapak Ibu ya. Coba kita play. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita back to canvas. Kemudian selanjutnya, bentar Bapak Ibu ya, saya coba cek apa yang belum saya jelaskan. Nanti mungkin ini tidak selesai videonya Bapak Ibu, karena memang durasinya panjang, misalkan saya menyelesaikan semua video. Tapi intinya saya ingin menyampaikan menu-menu ini yang bisa kita gunakan Bapak Ibu ya. Tadi bagaimana cara menganimasikan bergerak ya, kemudian mengganti font, mengganti warna, menambahkan background ya. Saya ingin menampilkan. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini di bagian atas ada menu grid. Nah, ini untuk memberikan penggaris Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ingin terbantu ketika peletakan kita pilih grid. Kemudian yang ini itu untuk memindah Bapak Ibu. Misalkan saya tambahkan objek Bapak Ibu ya. Saya tambahkan objek, misalkan gambar ya, misalkan gambar ini, kemudian ada gambar lagi, misalkan ini ya Ibu ya. Nah, kalau misalkan ini tertutupi, saya inginnya ini di depannya gambar ini Bapak Ibu. Nah, caranya adalah kita klik gambarnya ini dulu, kita klik ya, kemudian kita pergi ke layer ini ya, menu layer ini, kemudian pilih yang move up, ya, move up. Nah, otomatis dia berpindah ke depan. Kalau ingin kembali ke belakang, pilih yang move down. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini menu yang di atas ini. Move up. Nah, oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya hapus lagi gambarnya. Kalau menghapus gambar, tinggal klik gambarnya, kemudian tekan tombol delete Bapak Ibu ya. Kita klik gambarnya, klik tombol delete yang ada di keyboard, atau bisa menggunakan ini Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa ya. Delete ini. Oke. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, di bagian atas di sini lensa tadi sudah kita gunakan. Ini itu format painter, ini untuk mewarnai Bapak Ibu ya. Nah, di sini ini yang menarik Bapak Ibu, AI drawing. Nah, kemarin sudah sempat saya jelaskan. AI drawing ini itu adalah tools di mana kita tinggal menggambar saja Bapak Ibu. Saya klik, coba sebentar. Saya klik ya Bapak Ibu ya. Tanda pen ini, AI drawing. Kemudian saya gambar di sini. Ini klik kiri kemudian tahan Bapak Ibu. Klik kiri kemudian tahan. Misalkan saya ingin tambahkan vas bunga. Saya gambar bunga Bapak Ibu. Klik kiri tahan. Nah, kemudian kita gambar manual. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Maaf kalau gambar saya jelek ya. Karena ini hanya menggunakan mouse untuk menggambarnya. Nah, kalau sudah, nah otomatis nanti di sini muncul Bapak Ibu yang
secara otomatis disediakan oleh AI-nya. Nah, sebenarnya kita mau menggambar bunga kan tadi Bapak Ibu, tapi di sini tidak muncul. Nah, mungkin ini kelemahan Bapak Ibu ya. Kadang apa yang kita gambar, kita inginkan ternyata tidak muncul. Nah, di sini tidak muncul gambar bunga, hanya gambar rumput yang muncul ya. Ini malah muncul kaki. Itu untuk tombol ini Bapak Ibu ya. Kalau tidak perlu kita exit saja. Nah, kita exit saja. Oke. Itu Bapak Ibu. Kemudian di sini import PPT itu untuk menambahkan file PPT Bapak Ibu. Besok kita praktekkan untuk yang ini Bapak Ibu ya. File PPT. Kemudian sebentar, saya sempat lupa tadi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Oh ya, salah satu fitur yang bagus juga Bapak Ibu menurut saya. Sebentar, kalau sebentar saya di image. Oh, ini sudah saya tambahkan Bapak Ibu ya. Saya punya foto siswa ini Bapak Ibu. Ini saya masukkan ya. Tadi sudah saya upload. Ini saya mengupload sendiri Bapak Ibu. Caranya seperti kemarin, main, kemudian upload. Nah, ini saya geser dulu. Saya rotasi dulu. Nah, ini ada gambar siswa. Tapi di sini kan ada backgroundnya Bapak Ibu ya. Nah, backgroundnya ini bisa kita hapus otomatis langsung di sini Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu arahkan mouse-nya ke cut out. Nah, ini ya, di menu atas sendiri, kemudian klik. Tunggu prosesnya. Ini agak lama. Kita tunggu. Nah, nanti akan berubah Ibu. Ini kalau penyet seperti Bapak Ibu, kita geser ya. Arahkan mouse-nya ke bagian pojok tengahnya. Kemudian digeser-geser Bapak Ibu ya. Nah, biar tidak gepeng. Nah, seperti ini. Otomatis tidak ada backgroundnya Bapak Ibu ya. Ini misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan fotonya, mungkin foto Bapak Ibu ingin ditambahkan di halaman pertama, boleh. Seperti itu caranya biar bagus, dihapus backgroundnya ya Bapak Ibu. Kita pakai menu cut out ya. Masukkan dulu fotonya, kemudian cut out. Kemudian ini untuk mengunci Bapak Ibu, kalau ini ketika kita klik kita bisa geser-geser. Kalau kita kunci, ini tidak bisa geser Bapak Ibu. Kalau saya klik, kemudian saya tahan, saya geser, nggak bisa nih Bapak Ibu. Nah, ini nggak bisa. Harus kita buka dulu kuncinya. Kita buka, baru bisa digeser. Nah, itu salah satu fitur untuk memudahkan kita apabila dalam satu halaman ini terdapat banyak gambar-gambar atau objek-objek. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa menambahkan logo sekolah mungkin ya. Misalkan ini. Kita bisa tambahkan, misalnya Bapak Ibu punya logo sekolah, taruh pojok. Kalau di bagian atas ini nanti ketutupan Bapak Ibu. Taruh bawah ya. Di bawah atau pojok kanan atas juga boleh. Di sini. Kita sesuaikan dengan backgroundnya biar nggak ketutupan. Nah, di sini. Sekarang Bapak Ibu ingin menambahkan logo sekolah, bisa ya Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu untuk materi pertemuan malam hari ini. Saya mohon maaf sebenarnya tidak menyelesaikan ini semua jadi satu video utuh karena memang kalau saya selesaikan semua membutuhkan waktu yang lumayan lama ya. Jadi saya sampaikan menu-menunya saja, tools-tools yang bisa kita manfaatkan. Sekiranya Bapak Ibu bisa menggunakannya sendiri nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin ada penyampaian saya yang belum jelas atau Bapak Ibu tadi terlewat. Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung. Saya kembalikan ke moderator. Baik Pak Lendi, terima kasih atas penjelasannya. Luar biasa sekali pada pertemuan kedua ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah diberikan penjelasan mengenai cara membuat animasi pembelajaran dari nol Bapak Ibu. Meskipun mungkin tidak terlalu panjang, ini nanti bisa kita pelajari lebih dalam di hari ketiga Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, di hari kedua ini kita mulai membuatnya dari awal, kemudian nanti akan dilanjutkan di hari ketiga dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi Bapak Ibu.
Dan mungkin untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti kegiatan ini, baru join kegiatan ini melalui Zoom, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena jika tertinggal kami sudah siapkan rekamannya. Rekaman hari pertama sudah kami kirimkan ke grup WA dan rekaman hari kedua nanti akan kami kirimkan juga Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk yang tertinggal bisa melihat kembali rekamannya dan kemudian mempraktekannya nanti begitu Bapak Ibu. Dan untuk malam hari ini silakan kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada hal yang mungkin masih bingung, Bapak Ibu bisa ditanyakan langsung kepada Pak Lendi di Zoom ini supaya bisa berinteraksi secara langsung Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom ini atau bertanya melalui kolom chat Bapak Ibu. Baik, ada penanya pertama ini Pak. Kita persilahkan terlebih dahulu Ibu Heni. Ibu Heni bisa menghidupkan mic-nya, Bu? Iya, suara saya didengar? Terdengar, Bu. Oh, iya. Terima kasih. Ini Pak Lendi, ada 3 hal yang mau saya tanyakan di sini. Yang pertama, pada saat Pak Lendi tadi menerangkan bahwa kita bisa memasukkan suara di video yang sudah kita buat itu, kemudian kan memasukkannya itu suaranya dipaskan pada saat muncul orang itu, gambar orang itulah. Kemudian kalau semisal kita memasukkan suaranya itu tadi, misalnya kita nggak pas begitu Pak ya, di menit atau detiknya itu nggak pas, apakah nanti kalau semisal itu video sudah jadi, itu bisa diedit? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua Pak, tadi saya mungkin agak sedikit terlewat karena saya pakai dua media sambil praktek sambil mendengarkan juga. Jadi pada saat Pak Lendi memasukkan yang ini, yang ada gambar yang Ibu Guru ada bubble chat itu tadi, kan sudah ada teksnya. Ada tulisannya di bubble chat itu. Kemudian mau memasukkan suara. Nah, apakah tadi kelihatannya saya tidak melihat Pak Lendi mengetik kembali pada saat kita memasukkan di voice over itu, Pak. Itu kan sudah ada bubble chat itu, apakah kita perlu mengetik kembali bubble chat yang sudah kita tulis di gambar itu, ataukah itu otomatis nanti otomatis muncul di voice over yang suara tadi? Itu yang pertanyaan kedua. Terus kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya tadi beberapa kali Pak Lendi kan kita kembali ke properti, kemudian memilih background yang kita pilih itu ya Pak. Jadi misalnya education atau yang apa begitu. Nah, itu adakah cara cepat? Saya tadi agak kesulitan untuk memilih background itu supaya cepat saya mengambil gambar yang mana itu apakah ada cara cepat supaya kita bisa menemukan, misalnya mau milih ruang kelas, mau milih gambar gedung atau mau milih pesawat, itu tadi saya agak kesulitan mencarinya. Nah, ada nggak cara cepat, misalnya kita cukup mengetik kata begitu sehingga gambar itu langsung muncul begitu. Terima kasih, itu aja Pak. Baik Bu Heni, terima kasih atas pertanyaannya. Antusias sekali Bu Heni dari minggu pertama ya Bu. Sekarang sudah minggu kedua, tetap bisa aktif mengikuti kegiatannya dan kemudian mempraktekkan Bu. Semangat juga untuk Bapak Ibu yang lain supaya bisa mempraktekannya nanti Bapak Ibu dari kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan begitu. Baik Pak Lendi, bisa langsung dijawab untuk ketiga pertanyaan tersebut Pak. Baik, terima kasih Ibu Heni. Salam kenal Bu. Tadi pertanyaan yang pertama, apabila suara yang ingin dimasukkan itu ternyata tidak pas, apakah bisa diedit ulang ya seperti itu Bapak Ibu ya? Bisa Bapak Ibu. Saya praktekkan. Misalkan sudah disimpan Bapak Ibu ya. Nah ini misalkan sudah disimpan ya. Saya coba masuk lagi sebentar ke Doratun. Ini tidak saya keluarkan. Saya coba ke video yang lain. Nah, misalkan ini Bapak Ibu ya. Ini yang kemarin sudah kita edit. Ya, ini sudah kita edit. Sudah kita publish kemarin ya.
ini bisa kita edit ulang Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu klik di My Videos ini ya. Kemudian pilih tanda panah. Maaf, tanda titik 3 maksud saya. Tanda titik 3. Kemudian arahkan saja kursornya Bapak Ibu, tidak perlu diklik. Arahkan saja nanti sudah muncul. Kemudian ada menu edit. Nah ini kita edit ulang bisa. Kemarin kan ini sudah kita download Bapak Ibu. Sudah kita publish, sudah kita download. Nah ini bisa kita edit ulang. Seperti itu Ibu. Misalkan suaranya ternyata tidak pas. Nah, kemudian yang kedua tadi di bagian ketika masukkan voiceover di gambar double chart ya Bapak Ibu. Double chart Bapak Ibu ya. Bentar. Kalau tadi scene kedua kalau tidak salah ya Bu. Iya. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini digambar kan sudah ada Bapak Ibu. Sebelum kita memberikan voiceover, memberikan suara, ini kan sudah kita tulis dulu tadi. Jadi ketika kita klik sound and subtitle, ya di sini berarti kita hanya fokus untuk menambahkan suara saja, Jadi untuk gambarnya, tulisannya itu, nah ini sudah ada, dari gambar yang tadi itu Bapak Ibu di kanvas tadi. Nah, ini. Kemudian tadi saya sempat lupa tidak menyampaikan tadi. Ini kalau kita play Bapak Ibu. Ini kan suara musiknya terlalu keras. Nama saya Lendi. Nah, terlalu keras. Kalau ingin mengecilkan, nah di bagian ini Bapak Ibu. Nah, di bagian bawah sendiri, di bagian soundtrack bawah sendiri ini, itu kita pergi ke bagian kanan. Ada di sini icon speaker ya. Nah, di sini volumenya kita kecilkan. Nah, ini kita kecilkan. Coba saya play lagi. Buang sisi data. Nah, yuk ikuti saya. Sudah pelan ya untuk soundtracknya. Seperti itu Bapak Ibu. Tadi sempat terlewat saya, mohon maaf. Seperti ini caranya apabila suara soundtracknya itu terlalu keras, terlalu dominan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara cepat memilih background. Saya kembali ke kanvas ya, back to kanvas. Untuk background bisa kita searching Bapak Ibu di bagian atas. Nah, di sini ada tombol searching. Kita ingin mencari classroom misalkan, ruang kelas. Masukkan keywordnya dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Kalau ruang kelas berarti kita masukkan classroom. Kemudian kita pilih mana yang sekiranya sesuai. Nah, ini ada banyak. Kita pilih yang tentunya yang tidak ada icon pro-nya ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Seperti itu untuk cara cepatnya. Misalkan yang lain. Masukkan mencari sekolah. Muncul ya Bapak Ibu. Misalkan garden. Nah, ini. Seperti itu Ibu Heni. Oh iya, terima kasih. Saya tadi sudah mencoba begitu, tapi mungkin sinyalnya yang kurang bagus ya. Enggak muncul juga gambarnya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Sementara begitu. Mungkin Baik, yang lain mau bertanya. Baik Bu Heni, terima kasih juga atas pertanyaannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Pak. Tapi sebelum itu di kolom chat Pak, ada yang bertanya terkait dengan bahasa Pak. Apakah bahasa di Duratun ini bisa diubah ke bahasa Indonesia supaya mudah dimengerti, mungkin begitu Pak? Mohon maaf Mak, mic-nya belum dihidupkan. Untuk bahasa bisa kita ubah, tapi misal Bapak Ibu menggunakan Chrome, Google Chrome ya. Misalkan menggunakan Google Chrome itu bisa diubah. Coba saya share screen. Caranya Bapak Ibu kalau menggunakan Google Chrome ya, silakan klik kanan di luar Bapak Ibu ya, di luar, misalkan di bagian sini, klik kanan. Nah, kemudian translate to Indonesia. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah berubah Ibu ya. Jadi adegan, template, latar belakang, teks, karakter, atribut, musik, milikku.
Nah, ini sudah berubah. Ini suara dan subtitle, halaman, lapisan, menerbitkan, kejenuhan. Nah, ini sudah berubah, Bapak Ibu. Seperti itu untuk merubah ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin sambil saya baca juga ya Pak Arief di kolom chat. Silakan Pak, silakan Pak. Pertanyaan yang sempat sudah saya baca tadi. Terkait durasi tadi berapa scene? Saya lupa tadi yang bertanya sempat saya baca tadi. Untuk berapa scene di Doratun ini untuk akun basic, Bapak Ibu bisa membuat animasi, video animasi itu dengan durasi maksimal 10 menit Bapak Ibu. Durasi maksimal 10 menit. Nah, dalam 10 menit itu Bapak Ibu bisa menambahkan scene itu sebanyak-banyaknya. Saya sempat membuat sampai 100 scene ya, 100 scene. Asalkan durasi total dari 100 scene itu tidak lebih dari 10 menit itu bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk maksimal durasinya yang bisa kita gunakan ketika kita akun basic itu hanya 10 menit. Tapi menurut saya 10 menit itu sudah lama Bapak Ibu. 10 menit itu sudah lama. Jadi ya ketika kita membuat itu mungkin normalnya menurut saya 4 sampai 5 menit cukup Bapak Ibu. Karena kalau terlalu lama mungkin jenuh juga nontonnya gitu ya. Baik Pak Lendi, terima kasih atas penjelasannya Pak. Kita beralih ke penanya yang ada di Zoom yang sudah raise hand Pak. Kita persilahkan penanya berikutnya Pak Firman Sapardani. Silakan Pak diaktifkan mic-nya. Ya baik, sudah ada terdengar suaranya. Terdengar Pak, silakan. Baik. Ini Pak mungkin saya ingin bertanya, kadang-kadang kita itu membutuhkan yang berbentuk PowerPoint atau gambar saja. Kalau video kan mungkin berjalan terus ya Pak. Nah, apakah bisa kalau kita, misalkan setelah kita buat PPT ini, kita save ke PDF atau bagaimana caranya biar ada dua bentuk nantinya, ya satu berbentuk video yang utuh dan yang satu lagi berbentuk PPT atau Canva misalkan, agar pada saat tertentu kita bisa jelaskan dulu kepada murid gitu ya. Terima kasih Pak. Baik Pak Firman, silakan bisa langsung dijawab Pak Lendi. Baik Pak Firman, tadi pertanyaannya apakah bisa disimpan dalam bentuk PPT gitu ya, format PPT gitu Pak ya. Bisa Bapak Ibu, saya coba share screen, saya tunjukkan. Kalau kita mempublish ya, mempublish di pojok kanan atas ini, ketika kita klik itu ada dua pilihan jenis filenya, yaitu ada MP4 itu yang video, kemudian ada yang PPT. Kalau ingin kita simpan dalam PPT, klik PPT ya, pindah ke PPT, kemudian ekspor Pak Ibu. Ekspor, kemudian tunggu. Nah, loading exportingnya ini. Kalau sudah nanti tersimpannya akan tersimpan dalam format PPT Pak Ibu, dalam format PowerPoint. Dan bisa dibuka di PowerPoint-nya Bapak Ibu ya. Bisa dibuka di PowerPoint Bapak Ibu semua. Ini sudah sukses, saya coba Bapak Ibu ya, saya buka. Sudah sukses, saya buka, saya pindah screen dulu. Tidak terlihat sepertinya ya. Ini. Nah ini sudah saya buka. Nah ini saya bukanya di PPT nih Bapak Ibu ya. Nah ini PPT. Tapi mungkin ada sedikit perubahan Bapak Ibu ya. Nah seperti ini fontnya berubah. Kenapa kok fontnya berubah? Karena font yang kita gunakan tadi itu belum terinstall di PowerPoint kita. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Belum tersimpan di PowerPoint kita. Jadi sedikit ada perubahan. Kalau misalkan ingin tidak berubah ya kita download dulu fontnya. Tadi namanya apa? Kita download di Google, kita install dulu. Seperti itu. Tapi bisa, intinya bisa di download dalam format PPT Bapak Ibu. Bisa dua file nggak Pak Lendi? Bisa. Jadi satu kalau video, satu PPT gitu. Ya, betul. Kita ulang lagi Bapak Ibu. Jadi di
di publish-nya tadi, kan ada 2 pilihan. Ya, kita klik lagi. Mana? Ini ya. Nah, ini kita pindah lagi ke MP4, baru kita ekspor lagi. Bisa dalam 2 format, Bapak Ibu. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kembali Pak Firman atas pertanyaannya. Kita lanjutkan ke penanya yang lain, Pak. Di sini sudah ada yang raise hand dari Bapak Husni. Silakan Pak Husni menghidupkan mic-nya. Ya, terima kasih. Selamat malam, Pak Lendi, Pak Richard. Selamat malam, Pak. Saya tidak apa-apa menanyakan yang tadi malam ya. Ya, saya sudah mencoba praktekkan yang presentasi malam pertama itu untuk menggunakan template, tetapi kesulitan saya sampai sekarang ini untuk tutorial kliknya itu kan tanda tanya. Yang tanda tanya kecil itu nggak bisa berubah sampai sekarang. Masih tetap saja dia. Jadi nggak bisa saya lanjutkan. Artinya karena supaya sistematis gitu. Jadi belum bisa saya berhasil itu yang malam pertama. Karena itu nggak berubah berapa kali tuh di klik tanda tanya itu nggak bisa tercentang ya untuk tutorialnya. Itu yang pertama, Pak Lendi. Kemudian yang kedua untuk yang malam ini saya juga mengikuti untuk slide atau scene kedua itu kan tadi di ruang kelas. Kemudian sudah ada backgroundnya itu sudah ada meja kursi guru, tapi ditambahkan tadi apakah bisa dihilangkan dulu itu supaya tidak numpuk di gambar kursi meja gurunya itu diganti dengan yang ditambahkan gambar asli, gambar backgroundnya itu kita hilangkan pada gambar yang sama supaya tidak double. Ya, terima kasih, itu saja. Selamat malam. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Husni. Bisa langsung dijawab Pak Randy. Terima kasih Pak Husni. Saya jawab Bapak. Yang pertama tadi step di tanda tanya. Ini ketika baru mendaftar ya Pak Ibu. Ketika baru mendaftar. Saya share screen lagi. Nah di bagian ini Pak Husni. Di bagian kiri bawah ya. Tadi kemarin kalau kita baru pertama mendaftar, ada step-step yang harus kita lewati dulu ya. Di sini munculnya di bagian kanan kemarin. Kalau Bapak Ibu ada yang seperti itu, bisa dibuka lagi video rekaman yang pertemuan pertama kemarin. Karena saya tidak bisa mempraktekkan lagi, karena di sini sudah terdaftar ya, kemarin sudah selesai. Karena itu hanya 1 kali, bisa dibuka lagi. Kemudian untuk menyelesaikan step yang ketiga, itu di bagian tanda tanya ini Bapak Ibu. Di kiri bawah, pojok kiri bawah, klik tanda tanya, nanti akan muncul seperti ini. Saya ulangi. Pojok bawah ada tanda tanya, klik. Nah, ini tutorial yang disediakan oleh Doratun. Nah, ini tidak perlu kita tonton semuanya, ya. Kita skip aja. Kalau sudah ya Bapak Ibu ya, ini kita tekan X. Nah, di bagian atas ini, tekan X ini, klik kiri. Nah, kalau sudah klik kiri, nanti di sini ada muncul lagi Bapak Ibu. Kotak dialog lagi, ini sudah tidak muncul karena kemarin sudah. Nah, kalau belum nanti akan muncul tulisannya biasanya learn ya. Terus di sini ada menu OK atau apa gitu. Saya lupa tulisannya. Pokok di bawah ada tombol warna biru. Nah, itu diklik saja. Nanti otomatis ketika diklik, nanti yang di bagian sini itu akan tercentang. Seperti itu Pak Husni. Kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua, tadi terkait slide yang kedua, di ruang kelas ada meja double itu ya Pak ya. Ada meja double. Ini slide 2, kebetulan ini di slide 2 sudah. Nah ini ada meja double Bapak Ibu. Ini cara menghilangkannya.
cara menghilangkannya Bapak Ibu, kita ubah backgroundnya. Caranya kita ubah background. Jadi kita cari background yang sekiranya tidak ada kursinya. Misalkan ini. Nah, ini kan tidak ada kursinya. Itu ya Pak. Nah, ini sudah tidak ada kursinya. Jadi untuk menghilangkan kursi yang tadi, kita pilih background yang belum ada kursinya. Misalkan ini juga bisa ya, ini belum ada kursinya. Atau yang lain, saya coba cari, mungkin ada lagi. Oh, tidak ada. Jadi seperti itu Bapak untuk menghilangkan kursi tadi. Jadi kalau background ini sudah gambar paten sudah statik, jadi tidak bisa digeser-geser. Kecuali kalau memang kursinya itu tambahan, misalkan di sini kalau misalnya kursinya itu memang kita tambahkan ya secara manual, misalkan ini. Nah, kalau misalkan ada kursi seperti ini tidak gabung jadi satu dengan background, ini bisa kita hapus Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita hapus. Tapi berhubung di sini tuh yang tadi itu gabung ya, jadi satu dengan background yang mana tadi ya. Ya, misalkan ini. Nah, ini kan sudah jadi satu dengan background Bapak Ibu. Jadi ini tidak bisa dihapus. Jadi caranya kalau ingin menghilangkan kursi ya kita cari background yang belum ada meja kursinya. Nah, seperti ini misalkan. Mungkin seperti itu Pak. Baik Pak Husni, bisa langsung dicoba Pak untuk yang pertanyaan pertama tadi supaya Pak Husni bisa melanjutkan editingnya begitu. Ya, bisa Mas. Baik Pak. Sudah cukup Pak ya? Cukup. Baik Pak, terima kasih. Mungkin Pak Lendi bisa menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat jika masih ada kesempatan Pak. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan karakter perempuan dalam bahasa Indonesia. Gitu Pak. Bagaimana memunculkannya Pak? Termasuk bagaimana sebaiknya berapa scene yang ada dalam video itu Pak. Silakan Pak Lendi. Baik. Saya share screen. Untuk berapa scene dalam video ini kita menyesuaikan Bapak Ibu ya. Kenapa tidak ada pasti? Karena durasi setiap scene itu bisa berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi misalkan saya hanya menampilkan scene ini hanya 3 detik misalkan. Jadi bisa nanti scene, meskipun sama-sama 4 menit waktunya misalkan ya 4 menit, ada yang scene-nya itu ada yang misalkan 20, ada yang 11 misalkan. Jadi tergantung lama durasi per scene ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jika ingin membuat animasi ini, Bapak Ibu sesuaikan saja sekiranya apa saja yang ingin ditampilkan, apa yang ingin disampaikan ya. Seperti itu untuk scene-nya, jadi menyesuaikan. Yang jelas untuk durasinya menurut saya sekitar 4 menit, 5 menit itu sudah cukup Bapak Ibu. Atau mungkin 3 menit itu juga sudah cukup Bapak Ibu, tidak terlalu lama. Itu kemudian untuk karakter perempuan ya. Untuk karakter suara perempuan mungkin maksudnya ya Pak Arief. Iya Pak. Ya. Saya pergi ke suara dan subtitle dulu ya. Kemudian di sini saya tambahkan voiceover lagi. Ini saya geser dulu yang belum ada suaranya. Misalkan ini tadi saya hapus saja. Saya hapus. Oke. Kemudian saya ingin menambahkan di sini. Di bagian ini ya, saya tambahkan suara. Saya tambahkan suara. Saya klik. Nah, guna teks pidato. Nah, di sini saya ketikkan misalkan tadi bangun ruang isi datar adalah bangun 3 dimensi dengan sisi berbentuk datar. Nah,
saya ingin ubah kelaminnya menjadi perempuan ya. Kita klik perempuan atau kalau dalam bahasa Inggris itu female yang bagian bawah sendiri. Kemudian bahasanya pilih bahasa Indonesia. Nah, di sini ada satu nama, gadis. Nah, ini namanya gadis untuk pengisi suaranya. Kita coba mainkan, play. Bangun ruang sisi datar adalah bangun 3 dimensi dengan sisi berbentuk datar. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Seperti itu untuk menambahkan suara versi perempuan, ya, yang bahasa Indonesia versi perempuan. Kemudian tadi saya jawab lagi ya, Pak Arif, yang di kolom chat ini. Iya, Pak. Langsung saya jawab. Tadi ada pertanyaan dari Bu Fornita Sari, apakah nanti bisa di-share PPT materinya? Untuk PPT materi sudah di-share oleh Pak Arif di grup ya Bapak Ibu, ada di linknya. Di situ sudah lengkap, untuk materinya bisa di-download. Jadi satu dengan link Zoom ini. Jadi satu dengan link Zoom ini. Ada di bawah Bapak Ibu, sudah di-share oleh Pak Arif. Ini mungkin Pak ada yang bertanya terkait upload video, ada yang tidak bisa. Apakah itu harus pro dulu ya Pak? Untuk upload video, untuk media yang video. Oh, untuk video ya. Coba kita coba Bapak Ibu ya. Kita upload, kita unggah video. Saya coba pilih video ini saja. Kita tunggu karena video itu besar, Bapak Ibu. Nah, berarti di sini tuh loadingnya lama, kemudian bisa lama. Karena di sini tidak ada indikator untuk proses upload ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah menggunakan Canva, biasanya ada di sini tanda kalau itu sedang mengupload. Nah, ini saya coba tadi sudah upload yang file. Ini tadi yang video ini ya. Atau yang ini mungkin yang lebih kecil ini, saya punya video sekian detik. Nah, ini Bapak Ibu. Ini video hanya sekian detik. Jadi kalau mungkin yang tadi itu durasinya terlalu panjang. Ini video yang hanya mungkin 5 detik ya, sekitar 5 detik ini saya upload. Nah, ini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk mengupload video ya, sama caranya mengunggah. Mungkin bisa diperhatikan mungkin durasi videonya yang diupload itu jangan terlalu panjang ya Bapak Ibu. Ini kita tunggu. Ini sudah berjalan tapi ini masih 0 ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa ditunggu ya. Nanti kalau sudah selesai. Bisa dipraktekkan nanti misalkan Bapak Ibu ternyata gagal atau mengalami kendala, nanti bisa ditanyakan ya Ibu ya. Bisa melalui chat WA atau mungkin di grup juga bisa ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah terupload di sini. Saya coba klik ya, apakah masuk. Nah, ini videonya. Ini masih memuat Bapak Ibu. Ketika saya klik ini masih memuat. Harusnya ini videonya ini mungkin. Karena prosesnya loadingnya agak lama. Ini masih memuat. Ini bisa ditunggu Bapak Ibu ya. Mungkin nanti masih terkendala sinyal mungkin. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Nah, ini coba kita play. Coba kita play. Nah, ini. Kalian tahu apa itu bangun ruang sisi datar? Nah, ini videonya Bapak Ibu ya. Ini videonya tadi. Ini sebenarnya video Bapak Ibu karena ini formatnya MP4. Nah, ini video. Coba saya geser ya. Bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar. Ini tapi tidak play Bapak Ibu ya. Mungkin besok saya coba lagi, saya siapkan dulu videonya Bapak Ibu ya. Karena ini saya video yang ada di komputer saya, jadi belum saya punya menyiapkan untuk video Bapak Ibu. Besok insya Allah saya coba lagi, saya siapkan dulu untuk videonya.
Mungkin bisa Bapak Ibu bisa sambil mencoba ya Bapak Ibu untuk diupload sendiri. Baik Pak Lendi, terima kasih atas penjelasannya. Jadi bisa ya Pak, tidak harus pro untuk mengupload video ya Pak. Kemudian ini mungkin ada 3 pertanyaan terakhir. Yang pertama terkait yang suara tadi Pak, voice over, apakah bisa diganti dengan suara kita sendiri? Kemudian yang kedua, background tadi, apakah bisa kita gunakan foto kita sendiri seperti foto kelas dan lain sebagainya? Apakah bisa menggunakan foto yang kita upload sendiri? Dan yang terakhir, ini ada kasusnya Ibu Fornita Sari, ketika membuka tab yang lain, ketika proses import itu gagal, harus mengulang dari nol lagi. Apakah seperti itu ya Pak? Apakah itu kendala sinyal saja begitu? Silakan Pak Lendi. Baik, untuk suara sendiri bisa ya Bapak Ibu. Bisa kita menggunakan suara sendiri, bisa kita rekam dulu suaranya, kemudian kita upload ya. Dengan proses upload tadi Bapak Ibu ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian bisa juga tadi ada menu langsung recording di situ. Bapak Ibu bisa lakukan itu. Jadi dengan suara sendiri atau direkam dulu menggunakan alat perekam kalau misalkan punya, atau dengan perekam yang ada di HP. Bapak Ibu rekam dulu, kemudian diupload filenya, itu bisa. Kemudian foto backgroundnya, apa bisa menggunakan foto sendiri? Bisa Bapak Ibu. Kita bisa gunakan foto sendiri, jadi upload saja, misalkan ruang kelas sendiri atau sekolahnya sendiri. Nah, Bapak Ibu bisa upload ya di menu upload tadi itu. Kemudian untuk Ibu Fornita Sari ya, Fornita Sari tadi saya kurang begitu paham yang dimaksud ya Bu ya. Mungkin Ibu nanti bisa chat ke saya Bu, bisa di screenshot kendalanya apa. Tapi kalau saya lihat misalkan ada kegagalan dalam itu upload atau menambahkan halaman page, mungkin itu karena sinyal Bapak Ibu, karena sinyalnya. Jadi usahakan kondisinya sinyalnya itu stabil. Jadi kemudian Bapak Ibu yang bertanya apakah bisa dikerjakan secara offline, karena ini website jadi harus online Bapak Ibu, harus dikerjakan online. Kalau hasilnya bisa offline Bapak Ibu, ketika sudah di-download itu bisa offline ya, ketika sudah di-download. Tapi ketika masih edit itu harus online Bapak Ibu. Cukup ya Pak Lendi untuk pertanyaan-pertanyaannya, saya rasa sudah terjawab semua Bapak Ibu. Jika mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab atau terlewat dari kami, Bapak Ibu bisa tanyakan kembali di grup WA dan mungkin bisa menghubungi pribadi ke Pak Lendi karena Pak Lendi sudah bergabung di grup, dan nanti Bapak Lendi juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu jika di jam senggangnya Pak Lendi, karena Pak Lendi juga mengajar Bapak Ibu. Baik, mungkin untuk pertemuan malam kedua ini kita cukupkan sekian Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan di pertemuan ketiga tentunya dengan pendalaman materi. Dan mungkin Bapak Ibu yang masih belum mencoba bisa mencicil untuk mencoba terlebih dahulu. Jika ada kendala-kendala nanti bisa ditanyakan ke Pak Lendi secara langsung melalui grup ataupun melalui chat pribadi. Begitu Bapak Ibu. Mungkin kami cukupkan sekian untuk pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya untuk 2 malam ini. Semoga bermanfaat ke depannya Bapak Ibu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.